Baik pemirsa, ketemu lagi di Manage Your Mind. Bagi pemirsa yang tidak dapat menjangkau channel Dama TV, bisa saja langsung streaming di damaweb.tv atau di channel YouTube kami di Dama Televisi. Kita kali ini tetap akan membahas tentang santri nasional yang mungkin akan diperingatkan nanti yang ditayangkan pada tanggal 22 Oktober tahun 2020. Baik, kita lanjutkan perbincangan kali ini ya Bapak ya. Oke, santri ini kan juga dapat menjadi pelopor bangsa ya Bapak ya. Bagaimana sih caranya santri ini agar bisa menjadi pelopor bangsa yang terbaik? Untuk Bapak Ramadan dulu mungkin. Oh ya, terima kasih. Jadi santri itu karena sudah dibekali sama para kiainya, jadi di setiap pesantren itu punya cara tersendiri. Mungkin antara pesantren satu dengan yang lainnya enggak sama, cuman tujuannya sama, untuk menjadi pelopor bangsa. Itu santri-santri dibekali mungkin kanuragan, ada yang pakai cara silat, pakai itu sebetulnya itu kan dalam lahiriahnya, tapi gemblengan batiniahnya itu adalah bahwa jaga-jaga bila ada musuh. Karena menurut Islam, jangan Anda memulai untuk memukul orang lain sebelum kau dipukul. Sehingga santri itu sebetulnya tidak mau untuk melawan, tapi ketika ada perlawanan, ada musuh datang, maka jangan sampai mundur. Itu adalah sudah tekad dan keyakinan seorang santri, semuanya harus seperti itu. Jadi terus kemudian dalam masalah hidup di antara satu santri dengan yang lain itu adalah sudah ditanamkan di pondok. Sekarang kan pondok itu kan ada yang datangnya dari luar Jawa dan macam-macam, dijadikan satu. Itu tidak henti-hentinya kiai itu belajar bermasyarakat, belajar hidup berbeda dengan orang lain. Perbedaan ini akan terjadi dan sampai di masyarakat, sehingga santri-santri itu dalam mempertahankan keyakinan tentang negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah betul-betul mengikuti dan derek kiai istilahnya. Derek kiai itu apa yang dikatakan kiai dilaksanakan sepenuhnya. Itu maka kiai ketika memutuskan bahwa menerima asas tunggal Pancasila yang dulu pernah diisukan oleh orang-orang bahwa Islam tidak mau mengikuti Pancasila dan seterusnya, itu tahun 83 kalau nggak salah. Tapi NU memutuskan 84 menjadi satu-satunya asas tunggal Pancasila. Itu adalah kemudian semuanya santri langsung bergerak bahwa cukup Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, tidak perlu untuk menjadikan negara Islam, menjadikan negara khilafah, itu sudah sejak dulu. Sehingga sampai sekarang kalau ada orang yang coba-coba untuk menawarkan sistem yang lain yang selain negara kesatuan Republik Indonesia, itu banyak santri yang menentang. Itu karena kiainya dengan berbagai alasan. Bahkan alasan itu pun alhamdulillah sampai kalau umpama santri kan biasanya buka kitab ya. Dalam kitab itu pun juga ada alasan bahwa tidak perlu untuk membuat negara Islam umpama. Itu enggak. Karena apa? Karena dalam sejarah tentang kitab-kitab santri itu tidak ada keharusan bahwa orang Islam harus hidup di negara Islam. Tidak ada. Orang Islam harus membuat negara Islam, tidak ada sama sekali. Bahkan hidup di mana saja, kapan saja, asal bisa melaksanakan ibadah tetap menjadi Islam yang sempurna. Ini yang menjadi luar biasa. Sehingga santri tidak pernah mempermasalahkan entah itu negaranya kafir, umpama negara nasionalis, negara ekstrim atau apapun namanya, tidak menjadi masalah. Yang penting bahwa kita masih bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan, insya Allah itu bagus. Itu prinsip santri seperti itu dalam kenegaraan. Oke, kalau Bapak Mahmud Ghazali sendiri, bagaimana sih menciptakan para santri ini agar bisa menjadi pelopor bangsa? Baiklah. Jadi istilah santri itu insya Allah cuma ada di Indonesia ini. Santri itu. Di luar negeri atau di daerah negara-negara yang memang mayoritas Islam di Timur Tengah, entah itu namanya apa, tapi bukan santri. Tapi di Indonesia itu namanya santri. Ini kadang-kadang orang nggak tahu mulai kapan santri itu ada. Tapi ada ya Pak ya? Ada. Jadi kalau di luar negeri entah namanya apa, tapi kalau di Indonesia itu istilahnya santri.
sehingga ada pesantren dan sebagainya. Iya. Jadi gini, orang pertama, jadi santri sebetulnya sudah ada 714 tahun yang lalu. Orang yang pertama nyebut santri itu adalah Sayyid Ali Murtado. Sayyid Ali Murtado ini adalah kakaknya Sayyid Ali Rahmatullah, Raden Rahmat, yang namanya Raden Rahmat dipakai menjadi Universitas Raden Rahmat di Kepanjen. Ya Sunan Ngampel. Nah, itu adiknya Sayyid Ali Murtado. Nah, Sayyid Ali Rahmatullah, Raden Rahmat mendirikan pondok pesantren di Gresik sampai menjadi wali di situ. Sekarang terkenal, yaitu di Ngampel. Kemudian Sayyid Ali Murtado ini menjadi pemerintahan Umaro, sehingga mempunyai gelar yang namanya Sayyid Ali Murtado Raden Pendito Wunut Santri, Raden Santri. Raden Santri. Nah, disitulah Raden Santri itu akhirnya sampai sekarang ini dipakai. Insya Allah itu ya berasal dari bahasa Sanskerta itu. San manusia, tri itu 3. Gitu loh. Jadi manusia 3, artinya manusia yang bisa berhubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Ya. Yang kedua, manusia yang bisa berhubungan dengan sesama manusia. Yang ketiga, manusia yang bisa berhubungan dengan alam. Sehingga menjadi 3 dimensi. Dimensi ketuhanan, dimensi kemanusiaan, dan dimensi kealaman. Dimensi ketuhanan bisa berhubungan baik, berbakti kepada Tuhan, termasuk Rasulnya ya. Oleh sebab itu santri itu pasti paham tentang agama. Jadi kalau santri gak sembahyang itu santri. Itu. Kalau santri wae poso gak poso ya bukan santri itu. Tidak berhubungan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang bisa berhubungan dengan sesama manusia. Tadi sudah sampaikan bahwa santri itu tidak hanya sekedar mek ngaji, tok maca kitab, tok atau kitab kuning hafal ya. Tapi juga baik sama manusia. Maka di dalam pesantren yang sudah sampaikan Yai Ramadan itu ya ada sosialisasi di situ, bersosialisasi dengan masyarakat, kebutuhan, ekonomi dan sebagainya, sosial terjadi di situ. Memang nanti setelah keluar dari pesantren itu diharapkan santri itu tidak menyendiri, tidak tersulir, tapi bisa membaur dengan sama manusia, baik kepada sama manusia. Bersosialisasi. Iya, jadi diterima oleh orang banyak. Oleh sebab itu memang kita sadar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Jangan sampai kita ini ya egois, individualis ya, akhirnya jadi materialis. Kapitalis itu berangkatnya dari situ. Kemudian yang ketiga adalah yang bisa hubungan dengan alam. Di dalam alam ini juga harus baik kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping menjaga alam ini, kelestarian alam ini, termasuk di dalamnya adalah NKRI, cinta tanah air, ya, membela NKRI, harga mati. Ini ditanamkan. Oleh sebab itu kalau bicara masalah NKRI, bicara masalah bangsa Indonesia, bicara masalah tanah air Indonesia, ini adalah bicara masalah keberadaan eksistensi santri, termasuk kiai dan pondok di Indonesia ini. Oleh sebab itu apabila ada orang yang mau mengganggu NKRI, mau membubarkan negara Republik Indonesia, maka hadapi dulu santri-santri yang notabene di belakang itu adalah para kiai, ulama-ulama, termasuk pondok pesantren. Sebab itu bagi santri NKRI ini adalah harga mati. Bahkan tidak hanya harga mati, hakul yakin. Tidak hanya yakin, tapi hakul yakin. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Ini oleh sebab itu santri ya baik kepada negara, baik kepada semua manusia, apalagi baik berhubungan, baik dan betul-betul melaksanakan agamanya dengan baik. Itulah santri. Sedangkan pesantren itu adalah tempat digemblengnya calon-calon santri. Jadi pesantren itu masih calon, belum santri beneran loh ya.
Baru nanti kalau sudah keluar dari pesantren, dilihat di situ. 3 itu. Sholatnya gimana, agamanya gimana, dengan masyarakat gimana, terus dengan lingkungan gimana, alam, ngerusak enggak? Melok mbabati hutan enggak itu. Kemudian dengan negara gimana, cinta tanah air enggak? Ya. Itulah yang disebut santri yang sebetulnya. Jadi santri bukan hanya sing sarungan, kemudian kopian, kemudian pakai klompen, itu bukan. Santri itu yang sebenarnya. Jadi saya hanya menegaskan itu. Jadi biar ya Pak Jokowi memberikan ya keputusan presiden ini, biar bener-bener masa ate mutusi wong sing sarungan tok. Kan eman itu. Kan eman. Jadi ya betul-betul santri. 3 hubungan itu tadi. 3 dimensi itu tadi. Oke, mungkin pemirsa di rumah ini, adik-adik yang ada di rumah, apa sih Pak, kepada Bapak Kiai Ramadan, hal yang membahagiakan para santri agar pemirsa yang di rumah yang mau untuk berkenan ke pondok pesantren mungkin ke depannya bisa diceritakan hal yang membahagiakan. Terima kasih pemirsa yang saya hormati, bahwa untuk yang sangat mengenang dalam santri itu adalah kebersamaan yang luar biasa. Kebersamaan antara orang-orang yang satu tujuan. Jadi di pondok itu tidak ada yang namanya sampai permusuhan. Bahkan sampai teman yang baru kenal saja itu saling menolong. Itu pasti. Hidup dalam satu komplek itu adalah saling menolong. Bahkan kalau umpama sedang masa itu kadang-kadang yang lain minta itu ya silahkan, itu kebersamaan. Nah, makanya karena santri yang sudah terbiasa untuk dilatih kebersamaan itu sampai ketika pisah, nah, saya sudah pisah sama teman-teman itu sudah ada 20 tahun. Itu kangennya luar biasa. Sehingga ketika kita bertemu itu seakan-akan kayak reuni gitu loh. Jadi pertemuan, karena kan ada media yang namanya Nahdlatul Ulama. NU itu kan banyak diisi oleh orang-orang santri, sehingga ketika ada acara NU itu biasanya ketemu luar biasa itu. Kenangan yang pada waktu dulu senasib seperjuangan di pondok itu yang tidak bisa. Yang kedua, bahwa hidup di pondok itu hanya satu tujuannya adalah mencari mencari ridhonya kiai atau gurunya. Itu sehingga apapun yang terjadi itu ketika kiai sudah mengatakan A, semuanya diam semuanya, tidak ada. Semua tunduk semuanya, bahkan sampai dingkluk. Tidak ada orang yang sampai mendendam kalau sudah dibilangin sama kiainya. Itu taatnya luar biasa, karena memang sudah digembleng seperti itu. Terus kemudian kemandirian yang kedua, kemandirian itu ya tidak menggantungkan pada siapa-siapa. Karena rata-rata santri itu kan sudah terbiasa kecewa, sudah terbiasa prihatin, sudah terbiasa keinginan tidak terturuti. Pertama ya, kalau tadi saya menceritakan bahwa mau pulang kadang-kadang Pak Kiainya tidak boleh, ya tidak berani pulang. Ingin kangen, Kiainya tidak boleh, itu tidak berani. Itu kan sudah kecewa. Kemudian, ketika kirimannya telat, kecewa lagi. Itu banyak kekecewaan, tapi justru karena sering banyak kecewa, itu ketika hidup di masyarakat ada orang yang mengecewakan, tidak kaget bagi santri. Itu sudah terbiasa. Bapak, kita lanjutkan slide 1 ini ya Bapak. Oke, memang kalau berbicara mengenai santri yang membahagiakan ini cukup seru ya Bapak ya. Oke, kita baik pemirsa, kita lanjutkan slide 1 ini. Jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind.